Dewan Juri yang terhormat, saat ini banyak orang di status quo itu memandang politik itu tidak berguna, sehingga akhirnya mereka tidak memilih pada saat melakukan pemilihan umum. Ini sangat bertentangan dengan dalam perhubungan antara spektrum politik terhadap siapa kandidat seperti presiden, calon gubernur yang akan dijabat. Sehingga kami setuju dengan mosi ini bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Oleh karena itu, kami juga ingin meningkatkan representatif masyarakat yang lebih baik. Dewan Juri terhormat, izinkan saya membawa argumen. Kenapa intervensi dalam politik itu penting? Karena yang pertama, hak politik merupakan hak asasi bagi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan demokrasi bekerja dalam memilih pejabat politik. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, pejabat tersebut adalah perwakilan dari masyarakat. Akhirnya, tanggung jawab pejabat tersebut akan diperuntukkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin yang akan melakukan tanggung jawab negara. Karena ini tuh jika apa yang mereka lakukan ini dapat berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang di kedudukannya yang tertinggi adalah orang-orang ataupun pihak ataupun masyarakat yang akan terkena dampaknya. Dan yang kedua, masyarakat tahu siapa kandidat yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ini akan mencegah adanya pejabat yang korupsi. Kenapa? Karena untuk kebijakan yang mereka lakukan ataupun hal-hal yang mereka lakukan itu tidak hanya dapat dilihat dari pandangan pemerintah saja, tetapi juga dapat dipandang oleh para masyarakat, yang sedangkan masyarakat itu adalah dalam jumlah yang banyak, sehingga kita dapat mendapatkan pandangan yang sangat luas. Dan kenapa? Karena kebanyakan juga politisi melakukan kampanye ataupun membantu para masyarakat ketika mereka dalam proses calon kandidat. Namun apa yang terjadi jika mereka sudah dapat jabatan? Mereka akan meninggalkan tanggung jawab mereka, yang mana itu tuh tidak sesuai dengan janji kampanye. Apa yang terjadi? Hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap politisi ataupun dan mendapatkan mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap politisi. Kenapa? Karena mereka sudah merusak kepercayaan mereka, sedangkan para masyarakat ini memberikan kepercayaan besar terhadap para pemerintah ini untuk menjalani urusan-urusan negara. Dan jika kita memilih, setidaknya kita bisa memiliki politisi berdasarkan track record dari kontribusi mereka. Kalaupun kandidat yang dipilih itu lalai di kemudian hari, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang pertama, setidaknya kami menggunakan hak vote ataupun demokrasi dalam pemilihan sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kedua, kandidat yang terpilih setidaknya dipilih berdasarkan kontribusi yang dilakukan. Kalaupun ada pro kontra dalam kepemimpinannya, itu normal dalam perpolitikan karena dia menanggung banyak tanggung jawab negara. Setidaknya kita sudah memiliki porsi ataupun ruang untuk mengkritisi kebijakan jika hal tersebut tidak sesuai. Kenapa? Karena dari awal itu kita sudah menggunakan hak vote untuk memilih pemerintah, dan itu adalah demokrasi. Oleh karena dan dengan demokrasi ini juga harus dilakukan dalam apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Karena dari kebijakan pemerintah ini dapat dilihat dari pandangan sisi masyarakat, tidak hanya dari pandangan pemerintah saja. Nah, dengan adanya sisi pandangan masyarakat ini, mereka dapat menemukan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak terlihat dari pemerintah. Dan di tim oposisi ataupun kritik ini tidak akan terjadi secara signifikan karena mereka pada awalnya sudah tidak tertarik dengan politik. Hal ini tentunya sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu akan menciptakan pemerintahan yang otoriter dan kebijakan yang egois. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada akhirnya pemerintah bisa melakukan tindakan tanpa harus memikirkan masyarakat. Kenapa mereka bisa berpandangan seperti itu? Karena dalam tim oposisi mereka sudah tidak minat dalam aspek politik, sehingga pemerintah berpikiran jikapun mereka memberikan demokrasi, hasilnya tidak akan sesuai dengan ataupun sama rata yang sesuai dengan yang mereka inginkan, ataupun hasil yang benar-benar itu tuh hasil yang mereka dapatkan dari masyarakat, karena masyarakatnya sudah tidak berminat dalam politik. Contoh, pada pemerintahan Soeharto, kenapa kepemimpinannya otoriter? Karena masyarakat tidak memiliki power dalam mengkritisi pemerintah yang korupsi, otoriter, dan lain-lain. Dampaknya akan sangat signifikan. Misalnya, kebijakan pemerintah jadi simpang siur, krisis ekonomi, hukum berat sebelah,
dan lain-lain. Apa yang terjadi ketika masyarakat memiliki kekuatan untuk mengkritisi, mereka bisa memberikan kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi mereka, bahkan menggulingkan para pemerintah yang melakukan korupsi. Contoh, Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah sesuatu yang maksudnya Omnibus Law itu yang mengatur tentang buruh. Masyarakat bisa melakukan demokrasi dalam karena Omnibus Law ini dianggap merugikan para buruh dengan sistem kerja yang sangat padat namun gaji yang terbatas. Dari situ kita tahu bahwa masyarakat ini dapat mengetahui yang kebijakan yang tidak sesuai, yang kemungkinan pemerintahnya itu tidak melihat hal ataupun masalah ini. Dan hal ini tidak akan terjadi di tim oposisi. Kenapa? Karena mereka tidak akan mengikuti dinamika perpolitikan, sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan demonstrasi. Kalaupun nantinya ada perpecahan ataupun perbedaan, ini tuh tidak mengapa, karena yang pertama ada check and balance di masyarakat seperti di sosmed ataupun informasi dari berita. Dan yang kedua, masyarakat bisa mengevaluasi lewat ahli-ahli yang memberikan pandangan terhadap politik seperti Najwa Shihab, terus Sheryl Anavita, dan lain-lain. Jika oposisi mengatakan bahwa edukasi politik akan susah dilakukan karena banyak stasiun TV yang bersifat propaganda. Contoh, TV One yang pro akan PDIP sehingga akan menciptakan ruang politik yang tidak sehat dan tidak rasional. Karena yang pertama, masih banyaknya media berita yang netral tanpa berpihak pada satu yang berpihak khusus, maksudnya terhadap satu pihak dari pihak ini misalnya. Dan bisa seperti contohnya Detik.com, Okezone, dan lain-lain. Dan sekian, terima kasih.